Pria ini segera bersiap dengan senjata sniper andalannya untuk menyambut kedatangan para pasukan yang akan mendatangi kediamannya. Di sebelah barat daya, para tentara khusus ini ternyata telah bersiap untuk melakukan penyerangan ke rumah tersebut. Sementara dari dalam hutan, kelompok pemberontak dan teroris ini juga bermaksud hendak melakukan penyerangan terhadap si pria yang telah mengambil persenjataan mereka. Sementara agen rahasia ini menjadi bingung dengan penyerangan yang akan dilakukan para tentara ini di siang hari. Lalu menghubungi ke pusat komando dan meminta izin untuk agar dirinya bisa diizinkan masuk ke rumah tersebut untuk memastikan keberadaan target mereka. Yang kemudian agen ini bersiap untuk masuk ke dalam dan dengan alat ini akan berkomunikasi dengan para pasukan khusus. Agen ini kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dengan berpura-pura menjadi seorang teknisi jaringan internet dengan mengatakan kalau dirinya dikirimkan dari kantor untuk memasang kabel optik di rumah ini. Namun Jai sang asisten segera memberikannya sebuah dokumen yang ketika dibuka, ternyata dokumen itu berisi semua foto yang menyatakan kalau laki-laki ini adalah seorang agen rahasia, sehingga membuat dirinya tak bisa mengelak lagi. Lalu segera mengambil alat komunikasinya untuk mengabarkan ke para pasukan yang menunggu di luar. Namun ternyata alat tersebut tak bisa berfungsi di rumah ini karena pria ini telah mempersiapkan semua jebakan ini, lalu mengikat tubuh agen ini di ruang bawah tanah dan baru tersadar kalau ternyata gerak-gerik mereka selama ini telah diawasi oleh pria ini. Pria ini dan asistennya Jai kembali bersiap untuk menyambut kedatangan para pasukan ini yang akan segera tiba. Dan setelah pria ini bersiap pada posisi di mana dirinya akan melakukan penghadangan, pria ini meminta Jai sang asisten untuk segera membunyikan suara sirin tanda bahaya, membuat pemilik warung kopi di depan rumah pria ini segera tiarap di tanah untuk mencari perlindungan. Sang menteri bertanya apa yang sedang terjadi, yang dijawab kalau itu adalah tanda bahaya dan meminta menteri ini untuk segera berlindung. Namun menteri sombong ini tak mau menuruti perkataan pemilik warung ini, berkata kalau dirinya bukanlah seorang pengecut seperti kalian. Yang tak berapa lama kemudian, para pasukan pemberontak ini segera bersiap dengan membuat sebuah formasi agar pasukan mereka bisa segera melompat masuk ke dalam pagar rumah tersebut. Namun tanpa mereka sadari kalau pria ini telah menunggu kedatangan mereka semua dengan membidikkan senjata sniper di tangannya. Bahkan sebelum kaki mereka menyentuh ke dalam halaman rumahnya, ratusan peluru segera dilesatkan hingga membuat para pemberontak ini bertumpangan di tanah. Yang ternyata ketika Jai menarik tuas ini, maka pagar rumah pria ini seketika turun dan berubah menjadi senjata mematikan. Dimana ketika pria ini menembakkan satu peluru dari senjata snipernya, maka akan disusul dengan ratusan peluru yang keluar dari pagar tersebut, sehingga membuat para penyerangnya ini kembali terlempar keluar dari pagar dan menewaskan satu persatu para pemberontak ini. Membuat pusat komando pasukan khusus ini menjadi sangat terkejut melihat persiapan dari pria itu, sehingga dirinya dengan mudah dapat menghalau para pemberontak tersebut. Bahkan nyali sang menteri yang sombong ini langsung menjadi ciut dan segera ikut tiarap bersama sang pemilik warung. Setelah para pasukan pemberontak ini berhasil dikalahkan, pusat komando meminta pasukannya untuk menahan serangan mereka dan merencanakan untuk kembali melakukan penyerangan di malam hari saja. Pasukan tentara ini menjadi terkejut setelah melihat pria ini melompat keluar bersama mobil jeep miliknya.